Halo semuanya, kami dari kelompok QuickPet akan mempresentasikan tentang produk kami. Jadi saya Excel, di sini ada Johnson, Santoso, Ansel, dan William. Jadi sebelumnya kami akan menceritakan backstory dari produk kami. Nah, saya ini memiliki seekor dogi peliharaan, dan tahun lalu dogi saya ini mengalami kecelakaan sampai patah tulang dan sehingga harus dirawat di klinik. Tapi sesampainya saya di sana, saya tidak bisa mendapatkan perawatan secara langsung, malah disuruh menunggu 3 hari sampai jadwal operasinya itu ada. Lalu dari situ saya memikirkan solusi apa nih untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, dari situ QuickPet lahir. Nah, QuickPet ini adalah platform digital berbasis aplikasi untuk kebutuhan hewan peliharaan, khususnya kesehatan. Jadi jasa yang kami tawarkan adalah online consultation, lalu ada booking slot, lalu ada home vet service, dan jasa sekundernya adalah tempat untuk membeli obat-obatan. Kami juga memiliki program CSR di mana kami akan menyumbangkan sebagian dari penghasilan kami kepada layanan dan yayasan perlindungan hewan. Jadi di sini ada ekosistem map beserta hubungan timbal balik dengan stakeholders-nya. Untuk lebih lengkapnya ada di laporan kami. Jadi berdasarkan hasil wawancara, kami ini mendapati pain points utama pengguna, yaitu antrian yang panjang sehingga operasi atau penanganan ini tertunda, lalu akses lokasi yang tidak merata, lalu produknya terbatas, dan kurangnya alternatif layanan. Nah, user needs-nya sendiri, mereka yang membutuhkan akses ke dokter hewan secara mudah, contohnya seperti konsultasi online, booking slot di klinik, dan lain-lain. Jadi berdasarkan hasil kuesioner kami juga, ternyata bukan saya yang mengalami hal dan masalah seperti tadi. Ternyata responden-responden kami juga mengalami hal yang serupa. Nah, untuk mengetahui secara lebih dalam masalah apa sih yang dialami oleh target konsumen kami, di sini kami menggunakan metode 5 Whys. Yang intinya di sini kami berkesimpulan bahwa para dokter klinik hewan itu belum mengadopsi sistem digitalisasi seperti layanan booking online dan juga konsultasi jarak jauh, di mana ini pastinya akan memudahkan akses layanan kesehatan terhadap hewan peliharaan. Nah, di sini kami merumuskan value proposition canvas, di mana QuickPet hadir sebagai salah satu solusi yang mengatasi berbagai masalah atau pains dan memenuhi kebutuhan pengguna atau gains terkait dengan kesehatan dan juga perawatan hewan peliharaan. Nah, model bisnis yang kami punya adalah marketplace business model, di mana QuickPet itu mempertemukan antara seller, yakni dokter, klinik, dan juga vendor-vendor terkait dengan hewan peliharaan, dengan buyer, yakni hewan-hewan peliharaan, di mana pemiliknya membutuhkan layanan kesehatan terhadap hewan ini. Dan untuk monetizations, di sini ada 3 aspek monetizations. Pertama adalah transaction fee, di mana kami mengambil biaya untuk setiap transaksi yang terjadi dalam platform kami. Dan yang kedua adalah advertising fee, di mana kami menyediakan fitur iklan bagi penyedia layanan untuk meningkatkan visibilitas mereka di platform. Dan yang terakhir ada subscription fee, di mana kami menyediakan paket langganan atau subscription untuk siapapun yang ingin merutin check up vaksinasi, termasuk booking dan lain-lainnya. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan SDG apa sih yang diwujudkan oleh QuickPet. Yang pertama ada SDG nomor 3, yakni kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Dengan model bisnis QuickPet, kita akan memberikan akses terhadap layanan kesehatan hewan secara cepat, terjangkau, dan juga mudah. Dan yang kedua, ada SDG nomor 8, yakni pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Dengan sistem yang kami bangun, maka kami akan menciptakan peluang pekerjaan baru dan menambah sumber pendapatan bagi pihak-pihak yang terkait. Dan yang terakhir, melalui sistem CSR kami akan mewujudkan SDG nomor 15, yakni menjaga ekosistem darat. Nah, selanjutnya itu untuk stakeholder analisis sendiri. Yang pertama ada customer sebagai key player, karena customer sendiri memiliki power high dan juga interest yang high. Nah, kenapa sih? Karena customer itu adalah salah satu key players dan juga pemeran utama dalam berjalannya bisnis QuickPet. Nah, tanpa adanya customer atau misalnya customer tidak merasa puas dengan layanan yang diberikan, maka itu akan berdampak pada reputasi dan keberlangsungan bisnis QuickPet. Nah, selanjutnya itu ada penyedia layanan sebagai key players juga, karena powernya high dan interestnya high. Nah, kenapa sih? Karena penyedia layanan itu merupakan supply utama dan juga vendor dari keberlangsungan bisnis QuickPet ini. Nah, misalnya nggak ada penyedia layanan, nah pasti juga kita tidak dapat memenuhi dari kebutuhan customer itu sendiri. Selanjutnya ada QuickPet dan team members. Nah, seperti itu juga berlaku sebagai key players karena memiliki power yang high dan juga interest high. Nah, kenapa? Karena QuickPet sendiri adalah aplikasi atau kita sendiri yang dapat mengontrol penuh atas keberlangsungan bisnis QuickPet, misalnya dari segi operasionalnya. Nah, untuk interestnya high karena QuickPet sendiri memiliki kepentingan yang paling utama dalam keberlangsungan bisnis ini. Nah, selanjutnya ada government sebagai keep satisfied. Nah, karena memiliki power high dan juga interest yang low. Kenapa?
Karena government itu adalah sebagai penguasa dari aturan yang dibuat atau sebagai regulasi. Nah, misalnya ada perubahan regulasi secara tiba-tiba pastinya akan sangat berdampak pada keberlangsungan bisnis QuickPad. Nah, interestnya low karena government tidak memiliki kepentingan langsung dengan bisnis ini. Nah, selanjutnya yaitu ada yayasan dengan keep inform, yaitu memiliki power low dan juga interest high. Kenapa? Karena yayasan itu tidak dapat mengotak-atik bisnis QuickPad ini. Jadi tidak berpengaruh pada keberlangsungan bisnis QuickPad. Nah, sementara interestnya high, kenapa? Karena dari visi dan misi yayasan itu sama dengan dari visi misi QuickPad. Nah, yang selanjutnya yang terakhir yaitu adalah pet sebagai tambahan. Nah, itu adalah sebagai key player juga karena powernya high dan interest high. Kenapa? Karena walaupun misalnya pet tidak dapat membuat decision, tapi dari kesehatan pet itu sendiri sangat bergantung dari layanan kualitas kesehatan yang QuickPad berikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang produk backlog berdasarkan user story. Nah, fitur pertama yang paling penting adalah konsultasi online, lalu disusul booking online, lalu home vet service, lalu ada shop, dan yang kelima adalah notifikasi dan reminder untuk rutin check up dan lain-lain, lalu informasi dan edukasi terkait kesehatan hewan, lalu ada review dan rating, lalu yang terakhir ada fitur donasi. Oke, untuk selanjutnya itu prototype. Ini yang pertama itu ada print screen, konsultasi online, shop, terus home vet service, dan booking. Kemudian produk matrix dan OKR. Jadi metric itu merupakan jumlah transaksi layanan yang berhasil. Jadi ini itu mencerminkan pengguna utama fitur-fitur aplikasi yang dirancang untuk menyelesaikan pain point pengguna. Kemudian objektif key result. Jadi objektif pertama itu meningkatkan adopsi awal aplikasi QuickPad oleh pengguna target. Jadi yang pertama itu mencapai 500 pengguna aktif bulanan dalam 3 bulan pertama. Kemudian meningkatkan jumlah pengguna baru sampai 1000 download aplikasi. Kemudian mendapatkan minimal 100 transaksi layanan. Kemudian objektif kedua yaitu memastikan kepuasan pengguna terhadap fitur utama aplikasi. Kemudian ini tuh mencapai rating rata-rata 4,5 di toko dalam 3 bulan pertama. Kemudian mendapatkan minimal 80% feedback positif. Kemudian objektif yang ketiga itu meningkatkan retensi pengguna aplikasi. Ini tuh meningkatkan tingkat retensi hingga 40% setelah bulan pertama. Kemudian memastikan minimal 60% pengguna yang melakukan transaksi pertama kembali menggunakan layanan lain dalam aplikasi dalam waktu 1 bulan. Kemudian menyediakan minimal 10 artikel edukasi kesehatan hewan untuk meningkatkan engagement pengguna. Nah, yang terakhir adalah strategi realisasi. Untuk strategi ini kami membagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah pre-launching. Untuk target audiensnya sendiri adalah komunitas pencinta hewan yang memang memiliki masalah dalam melayanan kesehatan hewan yang efisien. Lalu untuk kampanye juga kami menggunakan media sosial yang akan memberikan konten edukasi kesehatan hewan dan juga pengenalan fitur dalam aplikasi kami. Lalu judul dari kampanye sendiri adalah satu aplikasi untuk semua kebutuhan kesehatan hewan Anda. Lalu kita juga akan membuat sebuah konten storytelling dan bekerjasama dengan influencer, klinik hewan, dokter hewan, dan juga yayasan perlindungan hewan. Lalu kami juga akan membuat sebuah landing page. Nah, tahap kedua kami akan melakukan launching. Untuk soft launch-nya kami akan melakukan uji aplikasi untuk mendapatkan feedback dari para pengguna. Untuk grand launch-nya kami akan melakukan launching dan marketing media sosial, iklan digital, dan juga promosi. Dan untuk campaign-nya kami akan membuat sebuah video demo fitur utama, konten edukasi, dan juga kolaborasi dengan para influencer. Nah, untuk tahap yang terakhir adalah post launching. Nah, yang berfokus pada customer retention dan juga feedback. Untuk customer retention, kami akan membuat sebuah notifikasi pengingat untuk vaksinasi dan juga check up rutin. Lalu juga membuat sebuah loyalty programs dan special events. Lalu untuk feedbacknya sendiri, kami akan melakukan survei untuk mengukur kepuasan pengguna, lalu akan melakukan update berkala dan juga menambahkan fitur yang memang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, jadi pada kesimpulannya, QuickPad ini hadir sebagai solusi layanan digital yang memang mengatasi berbagai masalah para pemilik hewan dalam mengakses layanan kesehatan hewan. Nah, kami juga sudah melakukan berbagai riset dan mayoritas dari mereka itu memang mengakui adanya memiliki permasalahan yang sama seperti kami dalam mengakses ke klinik hewan. Maka dari itu, kami membuat sebuah bisnis model yaitu marketplace yang menghubungkan para pemilik hewan peliharaan dengan layanan kesehatan hewan yang menyelesaikan masalah mereka dan menggunakan strategi monetisasi transaction fee, advertising fee, dan subscription fee. Nah, sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami dari QuickPad, terima kasih.